Sekarang kita mulai jalan. Aduh, terima kasih banyak kepada semua para donatur. Untuk GRC, taruh itu udah datang ya. Singgah sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga hari esok lebih baik dari hari sebelumnya. Amin. Pada kesempatan siang hari ini, hari keempat, saya ditemani oleh para pemuda. Ada saudara simak juga masih berjuang untuk membawa barang-barang material ke rumahnya Neng Nining. Beri-beri terima kasih kepada semua para donatur. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal baik kebaikan dunia akhirat. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil lahir. Bagi sahabatku yang mungkin barangkali ingin ikut berpartisipasi dalam misi kemanusiaan ini, bisa melalui nomor rekening dan nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan bagi sahabatku yang penasaran seperti apa dan bagaimana perjuangan kami hari ini, ikuti terus videonya. Dan ini adalah hari keempat kami berjuang membawa barang-barang material ke rumahnya Neng. Ayo siap A. Semangat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjuangan hari ini. Kang, kenapa nggak bawain? Saya kan pegang kamera. Nanti kalau kameranya udah gak ada, saya juga ikut bawa. Dari sini kami harus melewati kebun karet, kemudian nanti di bawah turun melewati kebun. Kalau kondisi kering seperti ini ya tidak terlalu sulit, tapi kalau seandainya hujan, waduh ini repot total, lumpuh total, nggak bisa. Untuk posisi Kampung Batu Nungul ini sebetulnya adalah perkampungan yang penduduknya banyak, tapi jarak rumahnya itu berjauhan ya, seperti rumahnya Neng Nining ada di bawah sana ya. Dari bawah sana ke rumah Kampung Batu Nungul yang ada di atas ya, itu cukup lumayan jauh, kita harus melewati jalan ini. Hah? Mana? Oh, tali nak. Sekarang kita mulai jalan. Aduh. Ya, beginilah jadi kameramen. Iya. Kalau jalan mah udah nggak dilihat lagi. Dan kenapa videonya saya potong-potong, karena kalau nggak dipotong, nggak di-cut, itu durasinya akan panjang. Jadi saya cut dan sambungin ke video yang lain. Dari sini turun melewati turunan yang cukup lumayan tajam. Alhamdulillah saat ini kondisi tanahnya kering sehingga tidak terlalu sulit.
Kalau kemarin itu ada hujan sebentar. Dan kalau hujan ini dipastikan tanah ini susah sekali keringnya. Karena tidak terkena sinar matahari. Nah, bekas hujan yang kemarin itu masih ada. Diinjak masih agak basah. Padahal hujannya kecil, tidak besar. Apalagi kalau di kebun karet, itu susah keringnya. Ya makanya material nggak ada yang sanggup untuk mengantarkan barang-barang sampai ke kebun karet. Dan untuk warga di Kampung Batu Nungul, ketika mereka mau membangun rumah ya nunggu sampai musim kemarau tiba supaya materialnya sampai di kebun karet. Tapi kalau kita nunggu sampai kemarau tiba untuk pembangunan rumah Neng Nining, waduh dipastikan itu akan lama karena sebentar lagi ini akan musim hujan. Alhamdulillah saat ini hujannya tidak tiap hari turun hujan, jadi masih bisa kita paksakan. Seperti kemarin turun hujan, pada saat ini sepertinya akan panas, jadi masih bisa diperjuangkan. Nah, ini bekas perjuangan kami. Aduh, Kade hati-hati. Kemarin si Aat terjun ke bawah membawa hebel. Dan itu menandakan bahwa perjuangan kami di sini bukan kaleng-kaleng, ya. Sangat berat. Dengan kondisi jalan yang sangat memilukan. Akhirnya sebentar lagi sampai. Nah, kalau ngompas arahnya dari sini, ya. Itu lebih rumit karena kita harus melewati selokan ini. Di bawahnya itu sungai besar. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan sampai. Dan ini adalah bahan-bahan material terakhir yang kami angkut. Untuk semen, asbes, semuanya sudah selesai. Bayangin, 4 hari kami berjuang di sini untuk mengumpulkan bahan-bahan material. Ditemani sama para pemuda di sini, ada Pak RT, ada Pak RW juga, dan ada Abah, saudaranya emak yang ikut berjuang membawa bahan-bahan material. Bisa dibayangin kalau seandainya dibawa dengan 3 ataupun 2 orang, wah itu akan memakan waktu berminggu-minggu. Aduh, Kade kan makam. Aska tincak. Untuk GRC sudah, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada para pemuda yang telah membantu membawa bahan-bahan material. Kita cek untuk bahan-bahan material yang lainnya. Ini adalah pintu WC sudah, kemudian asbes juga sudah. Dan yang di karung di sana itu adalah lobster. Yang ini adalah hebel, semuanya sudah terkumpul. Jumlah daripada hebel ini diperkirakan 3 kubik, ya. Mungkin ada lebihnya karena ada tambahan dari material mengganti hebel-hebel yang patah seperti ini. Tapi di nota bond itu 3 kubik. Oke. Sekarang kita cek untuk semen. Alhamdulillah untuk semen sudah terkumpul. Kloset sudah. Kemudian perekat sudah. Kalsit juga sudah. Untuk keramik juga sudah. Alhamdulillah. Hari ini saya akan melihat, mengecek kayu-kayunya Abah. Ya, berhubung di sini sangat susah sekali untuk bahan-bahan material. Jangankan bahan-bahan material, kayu pun di sini susah. Bagi sahabatku yang mungkin bertanya, mengapa sih Kang itu kan berada di gunung, di pedalaman, kenapa susah sekali untuk kayu? Ya karena sebagian besar lahan di sini adalah perkebunan karet. Belum lagi kalau kita pandang ke sebelah sana untuk gunung-gunungnya itu sudah gundul, artinya
kemungkinan sudah digarap, mungkin juga sama pemilik lahan atau mungkin juga sama perusahaan. Karena yang saya tahu sebagian besar lahan-lahan di sini sudah ada beberapa lahan yang memang sudah dibeli oleh orang-orang luar. Oke. Sebelum saya istirahat, saya akan perlihatkan kembali untuk kondisi daripada rumahnya Neng ya. Sebagai bentuk informasi bagi sahabatku yang ingin ikut berpartisipasi dalam misi kemanusiaan ini, bisa melalui rekening yang ada di deskripsi. Alhamdulillah dari hari Minggu saya berjuang di sini sampai hari ini. Alhamdulillah untuk GRC, untuk semen sudah terkumpul di sini. Tinggal satu lagi, yaitu kayu. Hari ini saya bersama Abah. Mohon maaf Pak, boleh diperkenalkan namanya? Nama Abah Gejen Taufik. Untuk Abah ini siapanya emak Bah? Abah keluarganya, mewakili keluarganya si emak atas nama Abah adiknya. Waduh, saya muter-muter nyari untuk kayu Bah. Nah kalau di sini memang susah kayu mah. Warga di sini kalau mau bangun rumah itu seperti apa Bah? Membawa barang materialnya? Ya nunggu Oh nunggu sampai musim kemarau. Kalau musim hujan nggak bisa. Nggak bisa, dikenakan kan jalan perjalanannya lewat kebun perkebunan karet. Berarti kalau mau bangun rumah Bah, di sini harus double biayanya ya? Transportasinya double, hampir sama. Kalau ngebangun habis 30 juta, ya. Daya pengangkutannya jadi itu 30 juta. Kalau di sini gitu. Ya, Abah mengucapkan terima kasih atas kesimpatian AA bersama donatur yang lain udah membantu ke saudara Abah atas nama Neng Nining dina waktu sieu terus dongkap menguruti barang boh GRC na semena asbesna. Alhamdulillah Abah muji nuhun alhamdulillah, muji syukur kanu kagungan, mudah-mudahan bahwa donatur mana wae dibalas ke Gusti Nu Maha Suci oge cing digambekeun dina perkawis peregianana itu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih semangat. Aduh pendek banget, jadi kita harus hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya ditemani oleh Pak RT, Pak RW, pemuda di sini berjuang membawa GRC dari kebun karet dari atas sampai ke rumahnya Neng Nining. Alhamdulillah sampai sore hari ini semuanya sudah selesai. Berada di rumahnya Neng Nining dengan selamat. Dan sore hari ini tiba saatnya saya pulang ke tempat tinggal saya sementara di Raja Mandala. Dari hari Minggu sampai hari ini hari Kamis saya tinggal di Raja Mandala, bukan di rumahnya Neng Nining. Pagi-pagi saya berangkat ke sini, sorenya saya pulang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabatku semuanya. Yang pertama dalam catatan mengenai laporan keluar masuknya uang. Itu sering terjadi keterlambatan karena yang mencatat itu adalah istri saya yang berada jauh di rumah. Di sini saya membuat catatan kemudian melaporkan. Yang menjadi kendala saya terlambat dalam membuat catatan untuk SIM card yang saya gunakan tidak ada jaringan. Ya sehingga saya sering terlambat. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengenai jumlah bahan-bahan bangunan yang sudah terkumpul, alhamdulillah dari asbes, GRC, kemudian hebel, semen juga sudah. Ya tinggal satu lagi ini, kayu. Untuk kayu insya Allah dari Abah, tapi tetap kita harus berjuang menurunkan kayu dari kebun karet ke sini. Makanya nanti tunggu seperti apa dan bagaimana keseruan kami, perjuangan kami di sini untuk menurunkan kayu ya. Insya Allah setelah semuanya lengkap terkumpul dengan selamat di rumahnya Neng Nining,
saya akan pulang terlebih dahulu untuk istirahat, untuk memikirkan bagaimana caranya saya mendapat uang untuk para pekerja yang membangun rumahnya Neng. Saya mohon doa dan dukungannya. Semoga pembangunan rumah Neng ini berjalan dengan lancar meskipun sampai hari ini belum terlihat. Alhamdulillah untuk uang masih ada, cuman ya jauh belum bisa mencukupi. Tapi dalam hal ini saya tetap semangat. Saya berjuang terus untuk pembangunan rumahnya Neng. Dan yang kemarin juga bertanya kepada saya, langsung masuk ke WA, Kang, kalau bangun rumah orang itu ya sederhana aja. Ini sangat penting saya sampaikan. Untuk saya pribadi dalam membantu orang itu seperti Neng Nining, saya ingin untuk rumah Neng Nining ini rumah yang sederhana, bukan rumah mewah. Artinya saya membantu rumahnya Neng Nining ini tanpa menyakiti tetangga, tanpa menimbulkan kecemburuan sosial. Rumah sederhana yang kokoh, yang nyaman ditempati, bukan rumah mewah seperti itu ya. Meskipun saat ini untuk uang yang sudah terkumpul untuk para pekerja ya belum mencukupi, tapi gambarannya seperti itu. Jadi yang saya inginkan rumah sederhana, nyaman ditempati, kokoh, layak huni, bukan rumah mewah. Ya, saya tetap mengikuti standar petualangan alam desaku. Karena di luaran sana itu masih banyak saudara-saudara kita yang mesti kita bantu. Semoga saya ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Bagi saya, hidup itu tidak cukup untuk mengejar uang saja. Ada kalanya kita usaha untuk mengumpulkan uang, dan ada saatnya kita untuk membantu orang. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah sementara ya. Nanti kita akan berhadapan dengan kehidupan yang kekal dan abadi, dan itu mesti kita persiapkan. Sebaik-baiknya orang yang bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bagi saya pribadi, hidup itu akan lebih berarti jika kita mampu memberikan arti bagi orang lain. Sebentar lagi saya harus bersih-bersih, bergegas pulang ke tempat tinggal saya sementara. Untuk videonya seperti yang saya akan akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.